Itu dia jatuh. Si cowok ini. Jatuh. Jatuh Karena kepleset atau gimana? Enggak, karena dia jatuhnya kalau kepleset ke belakang dong, Bang. Oh iya. Dia jatuhnya ke depan. Terus aku mikir, oh apa sih ini ya yang bawa aku gitu. Ada. Di rombongannya? Ada di rombongan kita. Aduh. Jadi itu aku tuh baru tahu pas turun kan, pas PC kan. Lu bawa, pantesan kita di sana begitu gitu loh. Selamat malam Kak Azah. Hai. Apa kabar nih Kak? Oh gini malam. aja. Selamat malam. Alhamdulillah sehat. Dari Bogor nih Kak? Iya, wah, dari Bogor. Thank you banget ya Kak udah datang dan mau berbagi sebuah pengalaman pendakian ini di Gunung Gede Kak? Iya, aku ke Gunung Gede via Cibodas. Itu pada tahun berapa kalau boleh tahu? Dan berapa orang? Itu pada tahun 2019, pendakian 16 orang dengan 9 perempuan dan 6 laki-laki. Oke, banyak banget gangguannya kan? Tadi di salah satu rombongan ini ada yang sempat kesurupan kan? Iya, betul. Itu benar kan? Iya, benar. Dan kebetulan kan itu saya sendiri yang ada di sampingnya dia gitu. Oke, dan ada salah satu juga nih rombongan yang sempat nggak sadarkan diri nih. Betul. Atau bisa dibilang pasrah sama keadaan pada saat itu ya? Iya, betul. Itu kenapa tuh kalau boleh tahu? Saya juga kurang tahu ya, karena kan saya posisinya ada di tengah rombongan itu waktu saat kita turun, dan dia kakinya sakit, gak bisa jalan, dan akhirnya dia digendong sama salah satu teman kita, dan muka dia udah putih, pokoknya udah pucet banget gitu. Iya. Nah, ada yang aneh nih Kak, pas udah sampai base camp dia udah normal Kak? Iya, normal, jalan terbiasa gitu. Aduh, kayaknya gokil banget nih Kak untuk kita bahas pada malam kali ini. Bener. Oke, namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa di-follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber, bisa juga langsung DM aja ke Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke Bang, jadi ini tuh pendakian gue yang kedua di tahun 2019. Nah, pendakian ini gue ke Gunung Gede via Cibodas. Dan ini bukan open trip, jadi itu pendakian bersama sekitar 16 orang. Nah, 9 orang perempuan, 7 laki-laki. Nah, jadi gue diajakin sama teman gue, si Fahmi. Ayo ikut gak nanjak, kemarin nanyain katanya mau ikut. Oh kemana? Ke Gunung Gede, Cibodas. So aku bilang dong, duh Cibodas lagi. Karena aku udah pernah ke Cibodas, jadi kayak aduh pengen banget nih via Putri, tapi kok jadinya ke Cibodas, kata aku gitu. Oh kok ke Cibodas, aku nanya, nggak jadi ke Putri. Oh nggak jadi, kata dia gitu, karena banyak yang pemula. Jadi kayak kita ngajakin teman aja nih dari mulut ke mulut kayak gitu. Kayak akhirnya aku dimasukin ke grup. Di grup itu kita namanya Laspera. Nah Laspera ini tuh grupnya emang ada beberapa orang yang emang udah pernah naik ke Gunung Gede, termasuk aku juga. Jadi udah tahu nih trek-treknya seperti apa. Nah, udah tuh di situ posisi dengan 14 orang aku nggak kenal siapa-siapa sama sekali. Jadi berarti kenalnya cuma si Fahmi aja. Betul. Jadi aku kenal sama Fahmi aja, karena ya mau nanya ke siapa kalau bukan ke Fahmi gitu kan. Nah di situ juga dia emang agak kurang komunikatif anaknya. Jadi di grup aku nanya dong mau berangkatnya kapan, tanggal berapa, terus logistiknya mau dibawanya apa aja. Nah, udah, terus abis gitu H-7 kan kita ada di meeting point ya. Kita di situ kayak pembagian logistik, pembagian tim, terus pembayaran dan lain-lain. Karena kebetulan temen aku juga ada yang punya temen di sana, jadi kita bisa regis lewat dia. Berarti nggak online ya? Di situ belum online kayaknya.
masih bisa lewat langsung offline. ya? Iya, bisa langsung. Itu 2019. Nah, terus habis gitu H-1 temen gue ngabarin dia harus kuliah dulu nih. Harus kuliah. Jadi siapa yang mau nyusul bareng sama temen gue yang itu. Bukan si Fahmi, jadi yang cewek ini. Namanya Ayu. Ayu bilang gue kuliah nih, kata dia gitu. Oke, habis gitu yang tahu track itu kan cuma beberapa ya Bang ya. Nah, yang tahu track ini akhirnya gue bilang oke, gue kerja juga deh, gue kerja dulu baru habis itu nyusul sama lu. Jadi yang nyusul itu jadi ada gue, Ayu, Fahmi sama Koiri, pacarnya Ayu. Berempat. Oke. Jadi 2 rombongan tuh ya? Iya. Nah, rombongan pertama yang 12 orang itu dia berangkat duluan malam hari. Jadi Jumat malam Sabtu. Ya, Jumat malam Sabtu berangkat dari Cibinong, bareng-bareng di sana kita naik motor bareng-bareng yang 14 orang itu di BC nginep dulu karena paginya hari Sabtu pagi dia mau ngendaki kan. Nah, kebetulan kalau gua nggak nginep. Jadi gua itu hari Sabtunya berangkat di sore hari nyusul. Tuh. Iya. Nah, teman gue ngabarin nih si Ayu hari Sabtu jam 10 tiba-tiba. Mbak, gue tiba-tiba haid hari pertama. Terus aku bilang gini, lu yakin mau ikut? Lu lagi haid nih, kataku gitu kan. Yakin kuat, takut. Terus bilang, gak tahu ya, gue takut gak dibualin ayah. Gitu. Di situ posisinya dia kuliah di salah satu universitas di Ciawi. Jadi dia ngekos, emang orang Cibinong tapi ngekos di Ciawi. Nah, dia ngekos di Ciawi, bilang ya udah, kata gue teh ya udah, Bismillah aja, semoga gak kenapa-napa. Ya. Akhirnya jam 2 dari Cibinong, gua, Fahmi sama Koiri ke kosannya dia. Kita repacking di situ, logistik dan lain, pokoknya semua udah lengkap. Akhirnya kita berangkat jam 2, antara jam 2:30 kita berangkat ke base camp Cibodas. Nyampe di sana itu jam 4 abis asar. Kita kan di sana sholat, foto dulu kan. Kita sholat, foto dulu, terus abis gitu di situ keadaan emang lagi hujan hari itu. Tapi hujannya nggak gede banget dan emang ya gerimis lah. Nah, jam 4 kita briefing sama orang base camp. Dibilangnya katanya kalau misalkan emang maghrib belum sampai di jembatan Garonggong, gak usah dilanjutin. Balik ini lagi dari pihak aja. base camp udah peringatin gitu? Iya, udah kasih warning lah istilahnya. Takutnya kenapa-napa kan. Kalau misalkan masih di jembatan Garonggong sesudah maghrib, sebelum maghrib balik aja ke BC, kata dia gitu kan. Turun aja ke bawah, gak usah dipaksain. Karena di situ posisi kita naik jam 4:30 akhirnya. Berempat. 2 cewek, 2 cowok kan. Akhirnya udah bilang iya bang, nanti kalau misalkan ini kita balik aja, kata si Koiri kayak gitu. Oke, akhirnya berempat kita udah dulu briefing, baca doa dan lain-lain. Akhirnya kita naiklah lihat via Cibodas. Nah, berempat kita kan di pos Sipaksi kita kayak pemeriksaan dulu dan lain-lain, regis lagi, dicek lagi barangnya. Akhirnya jam 4:30 kita naik dari pos regis, naik di situ juga agak mendung lah. Akhirnya mendung tapi nggak hujan. Udah alhamdulillah, kata aku teh. Udah jalan. Nah, temen aku di situ masih aman-aman aja. Kita masih aman aja, nyantai gitu kan. Karena kita emang nempatin jam 10 udah sampai Kandang Badak gitu. Oke, berarti rencana awal semuanya camp di Kandang Badak ya? Iya. Nah, kebetulan kita juga dikasih HT. Jadi di pos regis itu kita dikasih HT sama orang base camp. Kan kita dikasih HT itu 3. Jadi tim aku yang nyusul ini bilang katanya oke, kita jalan di situ kan. Nah, satu lagi itu dipegang sama pihak BC. Jadi kayak koordinir juga. Bilang katanya kalau misalnya tim kita udah jalan kayak gitu dan lain-lain. Nah, satu lagi tim aku yang satu pegang. Yang jalan duluan ya? Yang jalan duluan. Nah, mereka katanya udah sampai itu habis asar jam 4-an. Jam 4-an udah sampai Kandang Badak. Iya, di sampai Kandang Badak karena mereka kan pagi kan treknya. Nah, terus udah tuh dari pos regis kita jalan
Alhamdulillah gak kenapa-napa, kita lewatin Telaga Biru, kita lewatin Jembatan Garonggong itu sebelum maghrib, alhamdulillahnya. Jadi perjalanan dari pos Regi sampai setelah Jembatan Garong itu 1,5 jam lah ya. 1,5 jam masih aman-aman aja nih jalan. Nah tiba-tiba udah pertanjak apa sih, kayak jalannya udah kayak nanjak gitu. Temen gue tuh kayak ngerasa sakit nih si Ayu, karena emang dia lagi head juga, sakit pinggang, tuh nggak kuat dan lain-lain. Nah di situ posisinya emang tim gue doang yang naik sore itu. Nah sore itu tim gue doang yang naik, kita nggak ketemu sama tim siapa-siapa. Di sore udah pada sampai semua. Iya. Udah sampai kandang badak iya, semua. Makanya udah pada turun juga kan istilahnya. Terus habis itu ya udahlah, akhirnya lu sanggup gak mbak, kata kan, lu gak kenapa-napa, gue urutin, gue usap-usap gitu kan. Ini ke cewek dong, maksudnya ya udahlah gue tahu kan, gue usap-usap, gue suruh minum air panas, air yang ditermos kita untuk membawa tuh bang, air panas gitu. Udah terus abis gitu gue gini, ya udah Ri jalan aja pelan-pelan, gue di depan sama Fatih sama Ayu, atau aku bilang gitu. Gue jalan pelan, ya udah kita kira istirahat sebentar, kayak minum, makan, nyemil. Nah udah tuh abis itu hujan turun. Nah ya di situ kita nggak pakai jas hujan karena mikir kayak ya ini mah paling hujan lewat doang, kayak gitu kan. Akhirnya ketemu sama pendaki lain, bilang, oh naik jam berapa kak? Ditanya lah kayak gitu, saling sapa. Oh cepet juga ya. Kita emang termasuk cepet banget karena itu udah nyampe ke Rawadenok juga kan, udah nyampe pos Rawadenok, kita udah naik, itu udah jam 7-an kayak gitu. Nah jadi udah agak cepet lah. Terus teman aku bilang, si Ayu, ini mah bisa nih, kita nyampe jam 10 di Kandang Badak, kata dia gitu kan. Kalau di sini aja kita udah sampai di jam segini. Nah akhirnya kita mutusin ke atas. Jalan pelan-pelan, hujan makin agak gede. Akhirnya kita putusin pakai jas hujan dulu. Jas hujan, temen aku makin sakit dong, karena dipaksain lah, fisiknya nggak kuat. Jalanan licin, oksigen menurun, jadi kita juga cepet capek. Dan di situ kita ya di jalan kayak ya Allah lindungi ya Allah, dalam hati kayak baca doa aja terus gitu kan bang, kayak ya udahlah minta pertolongan Allah kayak gitu. Akhirnya kita sampai di Rawadenok 2, kita nggak memutusin untuk istirahat, jadi kita push terus. Setiap pos kita push, jadi biar ngejar waktu kan, karena emang ya kita masih sehat-sehat aja nih kayak gitu. Nah akhirnya Batu Kukus 2, sebelum Batu Kukus 2 itu Batu Kukus 1 kan. Nah dari Batu Kukus 1 jalan ke Batu Kukus 2 itu sebenarnya kita udah ngedengar suara air terjun. Air terjun, air panas, iya benar-benar air panas. Nah dari situ aku bilang, mbak nih kita udah sampai, kita udah mau sampai, bentar lagi Kandang Batu. Karena kan kalau dari Kandang Batu itu kan ngelewatin air panas itu dulu ya. Jadi Batu Kukus 1 jalan lagi berapa ya 30-45 menit nyampe Batu Kukus 2 baru Kandang Batu. Nah sebelum nyampe Batu Kukus 2 nih, di sini nih cerita yang bikin aku kayak kok kayak gini jalannya gitu ya. Nah sebenarnya kita udah, mbak bentar lagi nyampe nih, kayak 2 kali kan aku jalan. Nah di situ posisi jam 9 malam. Jam 9 kita jalan terus, pas kata aku dalam hati, kok gue nginjek batu yang sama lagi. Satu, jalan lagi, oh mbak nih bentar lagi jalan nih, deket nih, air terjun udah mau kedengeran, kata temen aku. Jalan lagi, kok nginjek lagi nih yang satu lagi nih batu, karena aku posisi emang nggak ngelihat ke depan ya. Kalau ke depan kan sama aja kita nggak ngeliat apa-apa dong, pohon atau apa. Tapi aku ngelihat yang pijakan batu itu. Jadi kan bentuknya kayak agak tangga, terus kayak ada landai, terus agak naik. Tapi aku inget batu itu yang aku injak gitu loh. Aku injak udah 2 kali tuh kan puteran. Terus teman aku ngeluh, duh gue capek banget, kata dia gitu, yang si Ayu ini. Duh gue capek banget, mbak, lu ngerasa nggak? Kok udah makin jauh ya? Dia udah ngomong gitu. Seharusnya kan nggak boleh ya, nggak boleh ngomong. Kok makin jauh ya suaranya, kata dia gitu kan. Harusnya bentar lagi kita deket nih, kata dia gitu kan. Akhirnya coba lu Mi lu coba HT lu ituin ke si rombongan depan ya? Rombongan kita, gitu kan. Kita udah nyampe sini nih, kayak gitu kan.
itu frekuensi udah sama nih. Iya. Yang di BC kita sama yang depan. Yang udah di Itu udah disetting semua sama pihak base camp ya? Iya, udah disetting semuanya lah istilahnya. Terus bilang ini, kok nggak masuk ya? Awal nggak masuk tuh. Mungkin jaringan kan, baterai aman. Jaringan nggak mungkin juga. Pokoknya kalau HT kan jarak jauh, mau sejauh apapun pasti dapat gitu kan. Satu frekuensi istilahnya. Udah tuh, akhirnya nggak bisa nih. Apa di sana mati ya HT-nya kayak gitu. Oke, nah udah tuh terus. Kita jalan lagi lah, Mbak jalan lu masih kuat gak? Kataku gitu kan. Masih kuat gak? Yaudah jalan lagi dah. Nanti kalau udah sampai Batu Kukus 2 kita camp aja di situ. Kayak gitu. Di situ posisi hujan. Hujannya hujan gerimis tapi kayak gede gitu. Dingin kan? Oksigen udah nggak ada tuh. Gue kepikiran sama temen gue aja gitu. Gue kepikiran sama temen gue kayak, duh gue takut dia sakit atau kenapa-napa gitu kan. Udah malah lagi hype pertama, gue kepikirannya di situ. Lu nggak kenapa-napa Mbak? Gue selalu tanyain. Dan gue itu posisi jalan, jadi teman gue pertama, gue kedua, baru yang cowok belakang. Oke. Kayak gitu. Karena gue nggak mau di depan tuh parah banget kan. Tau lah, udah mah pendakian malam. Dan itu kataku, kok gue lagi nginjak lagi, ini kayak diputerin deh. Gue udah ngerasa tuh di situ, kayak gue diputerin deh. Akhirnya gue bilang gini, lu masih kuat gak jalan? Kalau enggak, mendingan ngecamp aja di sini, kata gue. Nah si Fahmi sama si Koiri kan nggak tahu ya jalanannya. Oh, karena dia belum pernah naik. Iya, karena mereka belum pernah naik. Yang tahu itu gue sama si Ayu berdua. Bilang gini, Mbak, camp aja deh di sini katanya. Kita cari tempat yang agak landai di pinggir trek, camp aja kata gitu kan. Terus kata dia, ya udah deh, gue juga udah sakit banget ini pinggang kata dia gitu kan. Gue udah nggak kuat kata dia gitu. Udah tuh, akhirnya kita ketemu sama tempat yang emang bagus untuk camp, diriin tenda. Akhirnya kita diriin tenda di situ sekitar jam 11 malam. Berarti kita diputerin 1,5 jam ya. Di situ. Itu sampai 4 kali ya? 4 kali. Iya, 4 kali. Berarti kita diputerin 4 kali di tempat yang itu dalam 1,5 jam gitu kan. Nah, udah tuh. Nah, di situ pas kita camp di situ emang air terjun jauh banget kerasanya, Bang. Suaranya tuh. Kan kalau denger air terjun tuh sama kalau kita ke Curug tuh kan kedengeran ya. Kayak gitu-gitu kan. Berarti kalau udah jelas berarti udah dikit lagi nih. Iya, pasti kayak gitu kan. Ini tuh enggak. Kita kayak jauh banget di camp itu. Karena kita tahu itu bentaknya sampai Batu Kukus 2 gitu. Dan akhirnya kita mutusin kayak, Ri, ini cewek lu udah nggak bisa ngapa-ngapain nih, udah sakit. Takutnya kalau kita paksain malah nanti kenapa-napa. Kita camp aja. Nah teman gue yang si Fahmi bilang ya udah kalau kayak gitu. Akhirnya kita diriin tenda di situ. Nah, kita diriin tenda, kan kita semua udah repacking ya. Semua udah adalah gas dan lain-lain. Di situ posisinya anehnya, kok nggak nyala nih gas. Kompornya kok nggak nyala gitu. Kita korek bawah, beneran korek. Nah, terus si gasnya itu kok nggak nyala, si kompornya juga. Jadi akhirnya kita nggak makan. Tapi sebelum berangkat udah dicek nggak? Nyala nggak tuh pasti, Bu? Semua nyala. Nyala semua? Gas ada. Gas masih full kan, kita kan beli kan baru kan, misalnya kan logistik semuanya, udah dihitung deh yang bawa berapa. Karena kan namanya kita tim nyusul, akhirnya alhamdulillahnya untuk kita bawa tenda gitu. Jadi akhirnya kita diriin tenda kan di trek itu, Bang. Nah di trek itu kita diriin tenda. Kita udah sampai diriin tenda, ini udah selesai lah istilahnya, udah selesai. Kita mau ya masak yang anget-anget lah istilahnya buat teman gue yang si Ayu ini gitu kan. Itu enggak. Jadi kita ya udah kita makan kayak biskuit dan cemilan aja berarti. Ya cemilan aja gitu. Nah terus akhirnya kita istirahat dong, karena kita udah pasrah banget, gak ada pendaki yang naik. Istilahnya kalau misalnya ada yang pendaki lewat, kita mau pinjem koreknya atau apa gitu kan, buat nyalain gas kita, karena kita nungguin udah terlalu lama, udah dingin juga. Ya udah kita masuk dong. Kita masuk ke tenda, kita istirahat di situ. Terus kita masih kayak ngobrol-ngobrol nih, besok
nih orang pada kesini nggak ya? Maksudnya teman kita pada nyusulin kita nggak ya ke bawah? Kata teman aku gitu. Aku positive thinking aja, karena kan bilang kalau lagi di alam kita harus positive thinking ya. Bilang ya pasti nyusulin lari, masa enggak, pasti ke bawah kok, kataku gitu kan. Udahlah tidur udah malam gitu kan. Jadi yaudah tuh aku tidur tuh satu tenda kan berempat ya, sama si Fahmi juga. Fahmi bilang udahlah tidur aja tidur kayak gitu kan, nanti kalau misalkan ada pendaki lain bilang aja kayak gitu kan, kita ada di bawah. Udah akhirnya tidur, kita emang nggak bisa tidur beberapa jam karena ngedengar kayak oh nanti ada pendaki lain. Kita positif thinking pasti ada nih yang ngedaki malam lewat jalur yang ilegal, pasti kan ada ya, udah gitu. Nah akhirnya sekitar jam 2 itu ada yang naik. Ya kayak orang jalan blok gitu kan, kayak karena itu posisinya jadi gue ngecamp ini tuh bawa ke atas gitu loh bang, jadi camp camp gue nih tenda gue jalanan ke atas baru gini belok gitu. Nah jadi kedengeran dong suara dia kegesekan daun, suara jejaknya kaki dia gitu kan. Ya udah kita positive thinking, akhirnya temen gue bilang gini, si Ayu, mas itu bilangin titipin salam, misalkan kita masih ada di bawah, bilangin kalau ketemu sama bendera Laspera yang ada di kandang badak, bilangin 4 orang temennya masih di bawah kayak gitu, karena udah nggak kuat. Nah akhirnya temen gue keluarnya nggak keluar semuanya, jadi kayak cuman buka tenda kepalanya aja gitu, jadi temen gue badannya aja. Terus ngomong gitu? Iya ngomong, mas maaf mau camp di mana kayak gitu kan, mau di kandang badak bang kata dia gitu. Oh kalau misalkan ketemu sama tim kita pakai bendera Laspera, tolong bilangin ya, soalnya di sini ada cewek 2 gak kuat dan gitu. Oh iya bang, nanti disalamin. Nah tuh, nah terus habis gitu dia dibilang gitu, mereka jalan itu kayaknya sekitar ada 5-8 pendaki yang naik. Rame berarti ya? Rame. Nah udah dari situ udah kita nggak ingat apa-apa. Nah abis gitu temen gue coba hubungin lewat HT lagi tuh di malam itu setelah si pendaki itu naik. Lewat HT masih satu frekuensi kan, dan di situ yang jawab bukan temen gue, beda orang. Nah kan bilangnya halo wir gue udah di bawah nih gitu kan, halo, tapi yang jawab bukan teman kita gitu kan, karena kan tahu ya suaranya kayak gimana. Iya, itu bukan halo, tapi dia jawab juga halo gitu doang. Akhirnya kayak kok ini beda sih frekuensinya, bukannya udah disamain gitu aku gitu. Udah tuh, nah dari situ ya udahlah tidur aja. Jadi kayak aku udah mikir dari yang pertama jalan kita di kayak gituin di jalan yang sama, aku udah mikir udahlah tidur aja, besok pagi aja dilanjutinnya, maksud aku gitu. Akhirnya kita tidur. Udah pagi kemudian jam 7 kita repacking kan. Kita buat nyusulin teman kita yang di kandang badak. Nah gak lama ketemu sama teman kita nyusulin 2 orang. Ada yang turun tuh berarti? Ada yang turun. Nah 2 orang yang turun cowok. Jadi bilang gini, lalu kok gak nyampe? Mereka juga nungguin. Jadi mereka tuh di sana bilang katanya, gue tuh tadinya mau nyusulin lu jam 10 malam, cuman gue mikir cuaca lagi kayak gini, gue turun gak enak juga, gue takut kenapa-napa, kata temen gue gitu, si Wira. Dan gini, ini tadi gue mau nyusulin lu, kasihan gue kayak kepikiran sama si Ayu sama gue, kata gitu kan. Si Koiri bilang, lah gue aja ngehubungin lu lewat HT, yang jawab orang lain, bego lu, kata dia gitu dong. Berarti kayak masalah-salahan ya? Iya, nah di situ kayak gimana sih lu, kata dia. Coba lihat kita kan disatuin kan frekuensi, sinyalnya sama, semuanya sama gitu kan. Udah tuh semuanya sama. Nah terus habis gitu yang gini, lah gue aja ngehubungin ke lu ke bawah nggak bisa, kata yang di atas gitu. Iya, jadi teman gue yang si Wira itu ngehubungin kita emang nggak bisa. Jadi kayak
tim gue nggak bisa, tim mereka nggak bisa ngehubungin gue satu sama lain. Lah gimana sih nih, ngaco banget kan, ngaco banget nih HT kan. Gue ngehubungin lu nggak bisa, gue ngehubungin lu nggak bisa. Akhirnya di situ kayak akhirnya kita naik kan, terus bilang emang lu nggak kenapa-napa. Nah kan di situ belum cerita kan, akhirnya nggak kenapa-napa. Udah tuh akhirnya kita naik ke atas ke tempat camp kandang badaknya, kita makan dong. Kita makan baru ketemu nasi tuh ya. Iya itu Baru ketemu nasi dari kemarin iya sore sih, tuh. parah banget ya dengan kondisi kita kayak gitu kan. Kita udah sampai di kandang badak, makan dan lain. Alhamdulillah udah disiapin juga sama yang lain, bilang ini, lu lihat gak semalam ada yang ke camp ini, kata dia gituan. Semalam kata dia. Yang mana, kata dia gitu. Jadi ini percakapan antara si Wira sama si Koir ya. Yang teman gue yang bilang itu, iya gue nitip, misalkan gue nitip ke si pendaki itu, si abang-abang itu bilang kalau misalkan gue ada di bawah, kayak gitu, iya. Di camp. Enggak ada, orang nggak ada kali tapi nggak ketemu sama kita, kayak gitu. Jadi itu posisinya gue camp itu paling nggak ujung banget sih, karena kan kandang badak tuh luas ya. Terus juga jadi posisi gue itu di deket pohon, terus juga masih kelihatan. Jadi kalau orang ke musola kelihatan, ke kamar mandi juga bisa kelihatan. Dan itu ada benderanya. Nah katanya teman gue kalau misalkan dia kan di situ nggak tidur ya, otomatis dia tahu dong siapa yang datang. Iya benar kan. Dia bilang katanya nggak ada, orang nggak ada yang naik, kata dia gitu kan. Jam segitu mah mana ada, di kandang batu kali. Positive thinking. Jadi kita harus positive thinking lagi. Tapi kan lo ngelewatin ya kan? Ada tenda di kandang batu? Kandang batu ada, cuman satu. Tapi itu bukan yang rombongan 8 ya? Iya, bukan rombongan yang kita titipin salam itu. Bukan katanya. Ya udahlah, akhirnya kita di kandang badak kita cengkrama, terus bilang katanya ini yang mau summit, jadi summit ke Pangrango kan. Mau summit ke Pangrango siapa? Nah kebetulan gue di situ udah capek banget juga, karena emang gue nggak mau paksain dong. Kalau gue summit ntar gue malah sakit kalau ke Pangrango. Terus gue bilang gue temenin Ayu aja deh di sini dan tidur. Berarti nggak ikut puncak ya? Nggak ikut ke summit, ya nggak ikut ke puncak. Gue tidur tuh siang karena mereka turun. Mereka turun udah naik, nyampe di sana ya biasalah kita kayak cerita-cerita di sana kenapa. Bilang nggak bawa minum, cuman bawa satu semangka gede doang ke atas. Kayak gitu, bawa gede ke atas, terus udah pada dehidrasi, terus di sana juga airnya lagi nggak bagus, mata airnya, jadi akhirnya jadi akhirnya turun. Mereka nggak lama di Mandalawangi, turun kan, teman gue kakinya kerkilir katanya pas lagi turun trek. Kerkilir cewek, cuman masih aman-aman aja. Nah akhirnya kita repacking, kan kita nungguin nih orang lama banget ya, summit kok lama banget kayak gitu. Nah akhirnya kita di kandang badak kita repacking lah semua, kita diriin tenda itu kita bongkar, kita turun itu sekitar habis asar jam 3:30 atau jam 4-an. Karena kita bilang kita nggak mau kena trek malam. Benar. Takutnya besok ada yang mau kerja atau kecapean gitu kan. Karena kita banyak bawa pemula di situ. Kebetulan dan kebanyakan perempuan. Nah, dah tuh. Di situ kan kita masih aman-aman aja Bang. Di camp. Sebelum turun dari camp ya udahlah kita berdoa. Kan kumpul berdoa. Yang terkilir bilang nggak apa-apa. Yang temen gue yang lagi head juga ya aman-aman aja selama kita bareng-bareng kayak gitu. Udah tuh. Akhirnya kita jalan-jalan ya karena emang banyak berhenti ya, karena yang udah pada capek kali, yang cewek-ceweknya juga. Kita udah berhenti. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Dari Batu Kukus 2 ke bawah jalan ke Batu Kukus 1. Itu pas maghrib tuh berarti? Iya, nah pas maghrib itu di jalan itu kan kayak lama banget ya. Aku nggak ngerti sih kenapa di Cibodas itu kita turun kayak kerasa lama. Ya, jadi pas turun itu
pertama temen aku. Jadi posisinya aku itu ada di tengah. Jadi aku bawa teman cewek juga. Nah di belakang aku ada yang cowok kayak gitu. Jadi kayak diselang-seling gitu loh. Kayak di cover gitu ya. Iya, jadi gitu. iya saling mengcover gitu. Nah jadi aku kan ngecek juga kan sama Ayu karena dia yang emang nanjak bareng sama aku dari awal. Takut fisik dia nggak stabil atau apa. Aku selalu cek, lu nggak apa-apa kayak gitu. Nah di situ jalan-jalan kita kena trek malam. Nah, ngetek malam di Batu Kukus 1 kita karena maghrib ya. Karena maghrib jam 6 apa jam setengah 7 pokoknya kita istirahat dulu di situ. Nah, terus habis gitu kita istirahat lumayan lama lah di situ 15 menit. Nah, di sini temen gue ini bengong. Cewek. Nah, di posisinya ini dia lagi nggak hide. Dia bengong kan. Dia bengong cewek. Jadi, gue ada di posisinya dia gitu. Gue di posisi dia. Kalau nggak apa-apa, kan gue nanya ya, capek nggak, mau minum nggak? Diam aja bang. Jadi di Batu Kukus, apa ya? Katanya kalau ada kan kalau di Gunung Gede banyak mitos ya. Jadi kalau misalkan emang kau trek malam nggak usah lama-lama istirahat gitu kan. Nah jadi di pos itu, Batu Kukus kan agak luas gitu kan, tanah lapang, ground gitu. Dan jadi jalan terus kayak si bambu itu kan kayak gini ya, bukan bambu sih kayak pohon gitu kan kayak menurut terowongan terus jalan gitu. Jadi dia tuh kayak bengong di situ. Dia ngeliatin ke arah situ aja deh. Dia diem gitu. Padahal kata aku teh kayak lu kenapa gitu kan. Nah terus aku bilang gini, Mbak kenapa? Aku udah ngeliatin nih mukanya kok aneh, tatapannya kosong, udah terus tiba-tiba dia kayak jongkok. Udah jongkok terus kayak masih ngeliatin gitu, tangan dia udah dingin, semuanya dingin gitu kan, ngeliatin aja. Nah terus habis itu aku bilang, Gar lihat nih temen lu kan karena yang dibawa karena itu temennya dia yang bawa gitu kan. Gar liatin ya temen lu kayak gitu. Kenapa kayak gitu kan? Ih nggak tahu, orang gue lagi di samping dia tidur kayak gini gue gituin kan. Kenapa? Terus aku meluk dia. Nah aku meluk dia kayak udah mbak udah istighfar kataku gitu kan, istighfar udah Zah jangan digituin kata temen gue, udah dibiarin aja gitu kan. Terus jadi sama teman gue yang cowok itu kayak lu kenapa kayak biar disadar aja gitu kan, agak ditampar sedikit ya. Ditampar. Nah akhirnya dia kayak duduk lemes gitu loh bang, kayak gitu, kayak duduk lemes gitu. Tiba-tiba kan teriak, kan kita kaget dong semua. Nah di situ posisi tim kita doang yang turun. Nah di situ nggak lama bilang kenapa si Gia kenapa katanya gitu kan. Gak apa-apa udah nggak apa-apa biarin aja kata temen gue si Egar gitu. Gak apa-apa udah biarin aja katanya gitu kan. Mbak lu kenapa? Terus aku tuh sambil megangin tangan dia kayak ngejepit-jepitin sambil doain karena emang yang nggak haid itu cuma beberapa, yang haid itu agak banyak. Jadi aku pegangin dia, jepitin, Mbak istighfar, baca gitu kan, ayat kursi aku bacain di telinga dia semuanya. Aku gini, kayak dia, matanya itu udah putih ya, kalau katanya ngelihat ke atas ya. Ya kayak gitu deh, kayak ngeliat gitu, kayak dia sambil kayak teriak gitu. Nah terus abis gitu, lu kenapa kan udah tuh ditampar tuh, akhirnya didoain sama si Egar itu kan, doain, gue juga ikut ada di samping dia gitu kan. Jadi kata temen gue udahlah jangan dimanja gitu kan, udah keluarga lu gitu kan. Nah akhirnya gak lama ada pendaki dari Karawang deh kalau nggak salah, ada pendaki Karawang yang ikut turun juga kayaknya sama kita. Nah akhirnya mereka bareng tuh sama kita di situ berikan. Udah di situ dia udah agak sadar nih si Gia ini. Akhirnya kita lanjutin perjalanan dari Batu Kukus 1. Dari situ aku udah ngerasa kayak, wah ini kayak pendakian kayak nggak bener banget deh. Kayak bakalan lama turunnya ya. Iya, aku udah ngerasa kayak gitu. Karena emang udah janggal banget gitu kan. Nah terus udah kan, dari situ aku jalan-jalan terus lah. Kita break biasa. Nah tiba-tiba di Batu Kukus 1 jalan Rawadenok 2. Rawadenok 2 itu temen aku yang namanya Vina. Dia kakinya tiba-tiba gak bisa jalan. Gak bisa jalan ya? Gak bisa. Itu karena apa? Kalau sakit atau gimana kan?
Atau dia terjatuh apa gimana? Dia nggak jatuh. Ini beda sama orang yang terkilir. Oh, bukan dia berarti ya? Bukan dia. Jadi dia jatuh, dia bukan jatuh juga. Jadi kayak katanya aku nggak bisa jalan Kak, sakit kaki aku berat, kata dia gitu kan. Oke, kataku mikir kayak ya udah masih bisa jalan nggak nih? Akhirnya kita paksain dulu dong. Kita break gak lama kan. Maksudnya kita tuh breaknya tuh nggak di pos Bang. Jadi kita setiap break gak pernah di pos. Jadi ya udah di track biar nggak kelamaan break gitu loh. Karena kan kalau zaman dulu tuh 2019 di pos Gunung Gede tuh Gunung Gede VC Cibodas ya. Itu nggak ada lampu sama sekali kan. Gelap banget. Emang kalau sekarang ada? Kurang tahu juga tuh. Okay. Jadi kayak gimana ya, jadi suasananya beda aja gitu kan. Jadi kita setiap break itu nggak pernah di pos gitu, jadi di track aja gitu kan, kayak break 5 menit atau apa. Kira kita tanyain masih kuat jalan apa enggak, masih, ya udah kita jalanin dulu. Terus habis gitu bilang ini, Kak aku udah gak kuat banget begitu kan. Nah akhirnya digendong lah. Nah pas digendong itu dia emang udah lemas, keadaan lemas, badan dia udah dingin, pucet, mukanya juga pucet semua kayak gitu kan. Jadi ya kita mau gimana ya Bang ya, takut anak kenapa-napa nih. Daripada kenapa-napa kita paksain jalan, ya udahlah kita gendong. Bibir udah putih, dia hampir nggak, ya dia bukan kayak apa ya, udah bukan dia lagi. Iya kayak bukan dia gitu, udah nggak sadar lah ya. Ya udah nggak sadar gitu deh. Terus abis gitu digendong, kita jalan kan barengan. Nah udah tuh pas digendong, ya udah kita aman-aman aja nih, masih ya udah aman jalan dan lain. Kita ya udah, si Gia juga kita temenin, nggak boleh bengong, lu jangan bengong ya, jadi harus ditemenin gitu loh. Dia ngobrol terus ya. Karena takutnya tiba-tiba dia kayak gitu lagi lebih parah kan, kita nggak ada yang tahu ya. Terus dia ya udahlah ditemenin. Nah tuh terus temen gua yang si Ayu ini juga emang keadaannya juga lemes karena kan dia lagi head juga kan. Gua nggak tahu kenapa itu pendakian gua yang ini tuh banyak banget kejadian aneh gitu loh. Jadi kayak ngerasa wah ini mah harus cepet-cepet turun nih ya, gue udah ngerasa gitu. Gue cepet-cepet turun. Udah tuh pas kan Rawadenok 2, Rawadenok 1 itu terus telaga saat ya. Gayonggong dulu. Gayonggong dulu. Iya, Gayonggong dulu. Gayonggong jalan biasa ya. Nah, itu kan jembatan khusus harimau ya katanya. Ya udah kita biasa kan. Jalan di situ biasa. Nah, teman gua pas udah mau turun itu, pas turun jembatan kan jembatannya gini terus ke bawah gitu ya. Kayak ada tanjakan gitu. Itu dia jatuh. Si cowok ini. Jatuh karena kepleset atau gimana? Enggak, karena dia jatuhnya kalau kepleset ke belakang dong Bang. Oh iya. Dia jatuhnya ke depan. Situ. Jadi posisinya itu emang nih kita lagi jalan biasa. Dia jatuh ke depan dan dia lagi bawa carrier, satu punya dia, satu yang punya si Vina. Jadi double carrier. Iya. Nah, dari situ dia udah jatuh ketelungkep gitu kan. Jadi jatuh ke depan. Lah kita kan aneh dong, harusnya kalau jatuh ya udah lu ke belakangin aja. Kalau misalkan ke depan kan bahaya ya. Kalau ke belakang masih ada tas gitu kan. Akhirnya dia bilang kayak udah nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kayak gitu kan. Jalan kita pelan-pelan. Di situ juga persediaan air kita menipis. Nah, itu jam berapa aku belum tahu. Oh ya, itu jam 11-an. Jam 11 malam. Jam 11 malam. Jadi emang agak malam juga ya, karena kita emang gak pengen malam, tapi ya gimana lagi, kita dapetnya malam gitu. Nah udah tuh, udah nyampe situ jam 11-an, bilang oh ini mah udah mau deket kok sampai pos Regis. Karena kan emang dari situ udah mau deket ya, karena banyak tempat wisata juga ya yang dikunjungin umum yang bukan pendaki gitu kan. Nah terus abis gitu jalan biasa, jalan ya udah temen gue akhirnya yang jatuh itu carriernya yang satu temen gue yang bawa si Wira kayak gitu. Jadi kita saling backup lah. Jadi temen gue yang si ini tuh bawain carrier lagi. Nah udah jalan biasa, temen gue masih digendong. Nah temen gue yang ngegendong si ini tuh, si Vina itu lari duluan karena nggak kuat dong, karena dia kan ngegendong orang ya, mendingan gendong tas daripada ngegendong orang kan. Ya terus habis dia juga ngerasa kayak ngegendong si Vina tuh berat.
Jadi kayak ngegendong 2 orang jatuhnya ya. Jadi dia Vina itu berat badannya berapa? Di bawah 50? Kalau enggak deh, kayaknya 50-an sih, karena dia agak tinggi juga ya, agak tinggi juga. Ya dia mungkin ngerasa kayak gue berat banget ngegendong orang gitu kan. Nah kebetulan juga si Egar ini kan dia orang bukan atlet ya, kayak taruna istilahnya kan, fisiknya kuat ya. Nah fisik dia yang sekuat itu aja ngegendong 1 orang bilangnya berat gitu loh. Padahal dia kan sering bawa-bawa alat-alat berat lah, olahraga berat istilahnya gitu kan. Dia aja mikirnya kayak gitu. Nah akhirnya di situ persediaan minum kita habis. Di situ juga kita ya udahlah lanjutin perjalanan. Nah udah nyampe jembatan, teman gue yang jatuh itu kita lewatin yang telaga biru ya, telaga biru kan. Di situ ada kayak mata air gitu kan. Nah ada mata air, kita ngambil minum lah di situ. Kita ngambil minum. Nah kan kita nggak bisa ngeliat si telaga birunya kan, udah malam. Di situ posisi jam 11 malam. Kita agak break situ sebentar. Emang nggak boleh break di situ. Nah di situ juga nggak, jam 11 malam gue habis minum. Kan habis minum nih bang ya, gue kan ngambil kan air. Jadi tuh si airnya itu kan di pinggir trek ya, di pinggir trek. Gue ngambil minum pakai botol, gue minum dong. Ya gue nggak sangka dong kalau gue bakal ngelihat sosok kuntilanak di situ. Lu ngeliat kuntilanak Kak? Iya aku ngeliat. Itu posisi di mana? Itu di posisi yang di telaga biru yang pos itu. Oh di shelternya? Apa di danaunya? Di shelter dia. Di shelternya? Dia di shelter. Oh, Aku merinding loh. Iya. Jadi aku lihat dia kuntilanak itu, dia untungnya cuman berdiri doang. Berdiri terus kayak ya udah ngeliatin aja, tapi rambutnya gini, aku nggak ngeliat wujudnya. Apa mukanya gitu kan. Kayak dia berdiri aja kayak ngeliatin kayak kan. Terus aku bilang, "Ya udah lanjut ya gitu kan." Udah kan, udah ngambil minumnya, udah lanjut. Aku gitu. Untungnya gitu kan Kak. Dia kayak, tapi aku ngerasa kayak ya udahlah itu mungkin tempat dia kan. Nah, akhirnya sampai di situ kita ngelanjutin perjalanan. Sampai perjalanan, nah temen aku dia jalan lagi nih duluan yang ngegendong si Vina ini. Dia jalan lagi duluan, gendong sama si Egar. Dia megang senter 1 doang kan akhirnya. Dia megang 1 senter, jalan. Terus dia berhenti tiba-tiba. Kenapa? Dan ini kenapa? Dan gak apa-apa nungguin kalian aja kali gitu kan. Gak apa-apa nungguin kalian aja. Ayo jalan lagi, karena emang gelap banget kan di situ. Dan itu tuh dari pos telaga saat itu kan jalannya agak bertangga ya, tangga gitu ya. Jadi kita nungguin dia nungguin. Nah kebetulan juga kita ketemu babi juga di jalur gitu ya. Iya pas mau di pos regis ya. Sebelum pos regis kita nungguin itu babi hutan itu ada 2 jaman lah kita nungguin, pas 1 jam ya. 1 sampai 2 jam lah kurang lebih. Banyak gak tuh? 3. Ada 3 babi hutan di situ. Nah akhirnya kita mau nggak mau nungguin dia dong, nungguin si babi hutan itu pergi. Udah kita tungguin, karena kita mikir gini, nanti babi hutan yang datang dari arah kanan juga kan kita nggak ada yang tahu ya. Misalnya dari arah kiri ntar tiba-tiba dia masuk gitu ke rombongan kita kan kita nggak tahu ya. Akhirnya kita nungguin dulu dia sampai dia pergi. Akhirnya udah sampai pergi. Jam 1 tuh kita baru sampai pos registrasi. Nah di pos registrasi kan kita kayak udahlah kita duduk dulu, ngaso dulu kan. Nah akhirnya kita ke pos BC. Nah di BC keluar dong semua cerita-cerita nih. Nah cerita-cerita ini pas di BC bilang kayak, itu si Vina kenapa sih kakinya? Orang tadi masih baik-baik aja. Lah dia sekarang udah jalan lagi. Pas sampai base camp? Iya. Dia udah jalan? Udah jalan lagi. Kayak orang normal, nggak kesakitan, nggak apa. Tapi dari raut mukanya masih pucat nggak? Enggak. Udah normal? Normal. Jalan biasa kayak kita jalan gimana sih bang? Kayak jalan ya. Terus kan kita aneh dong kayak. Nah dia tuh kebetulan dijemput kan sama orang tuanya, jadi dia langsung pulang. Nah ya jadi yang pulang duluan itu yang beberapa 4 orang kalau nggak salah cewek. Nah kita nginep lagi tuh di base camp. Nah akhirnya di situ kita cerita si Vina kenapa sih kayak gitu, kenapa emang? Terus si Iris bilang nggak tahu, gue waktu pas ngegendong dia itu ngerasa kayak berat banget nih si Vina gitu kan. Kayak dia diem aja digendong, kata dia. Tapi gitu. Diajak ngobrol nggak?
Pasti nggak ada disautin gitu. diajak ngobrol disautin, tapi katanya lemes badan dia. Cuma iya gitu Iya, mungkin. iya kayak gitu. Paling iya atau enggak Iya, gitu iya. kan. Dia bilang gitu. Nah, terus abis gitu temen aku bilang katanya, gue juga di Batu Kukus 2 ngeliat pocong. Dan itu si Ayu yang ngeliat. Ayu ngeliat pocong. Ayu ngeliat pocong. Aku juga kaget dong. Maksudnya gue aja nggak ngeliat apa-apa di situ gitu loh. Iya. Oke, di Batu. Nah, terus temen gue datang dong satu lagi yang gondrong nih, bilang datang. Gue juga ngeliat yuk kata dia gitu kan. Gue juga ngeliat pocong. Gue kira gue doang yang ngeliat kayak Tapi gitu. lu nggak ngeliat situ? Gue gak ngeliat apa-apa bang. Gue ngeliat yang kuntilanak doang. Yang di pos yang Iya, di pos di Telaga Biru itu Iya ya? di Telaga Oke. Biru. Jadi kayak, dia bilang kayak, hah lu liat juga nih pocong? Iya ngeliat tuh gitu kan. Terus akhirnya cerita kan, lu tahu nggak yang kata kita jalan kita diputerin berapa lama? Aku nanya dong, lu ngerasa nggak? Iya ngerasa. Makanya gue udah bilang gue capek mbak kata dia gitu kan. Oh, Gua kata udah si ngerasa. Ayu ya? Iya kata si Ayu. Oke, tapi dua cowok ini nggak sadar kalau dia? Nggak sadar. Akhirnya kita kasih tahu di base camp. Iya. Nah, Tapi dia nggak ngerasa berarti ya? dia nggak ngerasa karena kan nggak tahu tracknya ya kan. Iya. Akhirnya kita kasih tahu. Lu tahu kan? Misalnya, iya gue ngerasa kok kita diputer kata si Ayu gitu. Terus aku nanya, Mimi, lu tahu nggak kita nginjak batu yang sama? Gue gituin kan, jalannya sama pas naik. Yang di mana? Kata dia gitu kan. Dia bilang yang di mana? Ya pokoknya sebelum kita camp kayak gitu kan, sebelum kita camp darurat. Nggak tahu, gue nggak ngerasa, gue mah jalan aja kata dia gitu. Ngikutin kalian kata gitu kan. Karena kan yang tahu gue sama Ayu. Iya. Kayak gitu kan. Si Khoiri juga nggak tahu jalan yang sama, tapi mereka ngerasa emang jauh juga gitu loh. Karena kita ngedengerin air terjun itu berkali-kali harusnya deket. Oh ini udah deket nih, tapi kok tetap aja ya masih jauh-jauh juga gitu jalannya. Tapi mereka dengar suara air terjun, dengar. Nah yang jangkal cuman itu. Nah terus yang si Vina ini yang aneh, yang kesurupan ini, si Gia, alhamdulillah dia pas itu udah baik-baik aja. Pasti BC, sampai BC kan. Nah akhirnya pulang. Gue udah pulang di rumah kan. Kita pulang tuh pagi, nyampe rumah itu ya pokoknya jam 10-an. Jam 10-an si Ayu ngechat gue dong. Oke. Ya pokoknya kita chattingan dong. Iya. Chattingan bilang, "Mbak, gue sakit," gitu. "Kenapa?" Gue gituin kan. "Lalu kenapa? Kamu kayak kemarin lu kecapean kali." Kan gue mikirnya gitu ya. Lalu kecapean kali. Karena kan dia lagi datang bulan ya, lagi iya, mens ya. lagi menstruasi gitu Iya. kan. Lu kecapean kali, lagi capek. Fisik lu juga nggak kuat, capean kali. Nggak tahu, gue lemes banget kata dia gitu kan. "Enggak mbak, ini mah aneh kata ayah gue," kata dia. Jadi ayahnya bisa Oke, ngerti lah. Iya, gitu ya. jadi ngerti itu kan. Jadi enggak, kata ayah gue beda gitu kan aura gue gitu. Lah kenapa kata gue? "Kenapa gila?" gue gituin kan. "Orang gak kenapa-napa kok," gue gituin. "Orang gue fan-fan aja," kata aku gitu. "Iya katanya ada yang ngikutin sampai rumah," kata dia. Si Ayu ini. Iya si Ayu ini. Dia kan sakit kan. Iya. "Ah bohong lu, masa iya ngikutin sampai rumah?" Gue bilang gitu dong. Karena aku kan nggak percaya ya. Maksudnya masa sih gue gitu. "Iya mbak," kata dia. "Gue sakit banget," gue gitu kan. "Capek banget," kata dia gitu. Untung aja gue bawa bawang putih kemarin tuh. Oke. Jadi gue nggak tahu kenapa gue bawa bawang putih itu pas waktu pendakian. Terus dia bilang, "Gak tahu mbak, ini gue sakit semua badan gue," kayak gitu kan. Gue baru diobatin sama ayah. Jadi dia tuh sembuh sekitar 2-3 hari. Baru normal lagi tuh. Baru normal. Dia sakit gitu kan. Nah terus bilang ini, "Tapi lu nggak kenapa-napa kan? Lagian juga kita juga nggak gimana-gimana," kayak gitu kan. Terus aku mikir, oh apa sih ini ya yang bawa aku gitu. Ada Di rombongannya. Ada di rombongan kita. Jadi itu aku tuh baru tahu pas turun kan, pas BC kan. Lu bawa, pantesan kita di sana begitu gitu loh. Jadi lebih mintingin diri dia lah sendiri. Jadi kan aku mikir lagi dong. Nah di situ juga aku kayak nggak bisa tidur di rumah, kayak kepikiran apa gimana ya. Ya udahlah, akhirnya bilang, "Ya udah mbak, tapi sama ayah nggak apa-apa kan?" Bilang gitu. "Udah nggak apa-apa sih, cuman gue masih lemes aja," kata dia gitu. Nah jadi pas dari situ gue mikir, ya udahlah mbak, yang penting lu nggak kenapa-napa kayak gitu kan.
Terus kita juga nanya si Gia kan, pas udah turun kita semua tanyain si Vina gimana, pas udah di rumah juga dia bilang oke, udah fine aja. Si Gia juga bilang katanya udah istirahat walaupun dia masih kayak shock kali ya. Dia itu pendakian pertama kalau nggak salah, si Gia itu yang kesurupan itu. Dia bilang katanya udah nggak apa-apa kok, bilang gitu, aku udah biasa aja kali dia. Karena kan Tapi sebelum berangkat itu nggak dicek-cekin dulu apa gimana? harusnya dicek. Iya. Terus aku mikir kayak ya udahlah, kita kan udah selamat nih. Jadi aku udah tanyain semua keadaan. Kita di grup pokoknya masih saling komunikasi keadaannya kayak seperti apa dan lain-lain. Bilang kayak udah aku fine aja. Aku juga alhamdulillah nggak kenapa-napa. Aku nggak diikutin sama kuntilanak itu. Jadi aku nggak, ya bersih lah istilahnya. Aku alhamdulillah. Jadi aku ngerasa kayak oh ya udahlah, kita nggak pernah tahu yang terjadi di alam seperti apa gitu kan. Tapi jujur nih Kak, lu pernah nggak sih sama hal-hal gaib kayak gitu? Kayak cengeng kuntilanak, apa baru kali itu aja? Sebelum-sebelumnya itu? Kalau untuk ngelihat sih gue nggak pernah ya. Baru itu doang berarti? Baru itu doang. Cuman kalau misalkan mengalami hal-hal yang lain pernah. Pernah juga. Itu di gunung juga? Di Gunung Gede juga. Oh, oke. Berarti ada lagi tuh, jadi Gunung Gede? Di Gunung Gede juga, via Cibodas juga. Kayak gitu. Itu kan pendakian di tahun 2019. Iya. Setelah itu masih sering naik gunung lagi nggak? Nah, yang teman-teman gue ini ada yang naik, ada yang enggak. Jadi misalnya selama ini gue yang masih naik gitu. Oke, lu nggak takut atau bosan gitu dengan naik gunung itu? Walaupun di gunung itu ada hal-hal mistis kayak gitu? Enggak sih. Nggak kapok lo berarti? Enggak juga, karena gue mikirnya kayak gue bertamu di rumah orang gitu. Jadi kayak dia itu ya udah yang punya tuan rumahnya, walaupun dia nggak nampakin, ya semoga nggak ditampakin gitu kan. Walaupun gue ngerasa gue mau naik ke gunung ini, katanya gunung A mistisnya seperti ini, tapi gue kemarin kesana nggak mengalami ini tuh. Kayak gitu. Jadi itu tergantung dari kitanya sendiri sebenarnya. Tergantung pikiran kita aja ya. Iya benar. Nah itu positif atau negatif. Iya, nah tentang kuntilanak nih, yang lu lihat di shelter Telaga Biru ya. Itu sosoknya lu nggak bisa ngeliat mukanya, bisa digambarin nggak kayak gimana mukanya itu? Gue nggak ngeliat mukanya bang, jadi kayak ketutup ya kayaknya. Rambutnya gitu, rambutnya gue tahu panjang kayak putih. Dia berdiri kayak gitu. Di dalam shelter berarti kan? Di luar. Oh, di luar shelter? Di luar, kayak iya di luarnya. Oh, kan itu jaraknya dari Telaga Biru kan nggak jauh itu, deket ya kan? Iya, jadi kan gue pas ngambil minum itu kan di deket air situ kan ada ya. Yang depan itu kan ada saluran airan. Iya, nah di situ. Oke, berarti lu nggak ngeliat di Telaga Birunya ya? Enggak, gue shelternya. Gue nggak ngeliat Telaga Biru sih. Di shelternya berarti? Iya, di shelternya. Oke. Karena di situ posisi juga gue nggak tahu Telaga Biru di sebelah mana, karena kan gue fokusnya di jalan, gue fokus ke jalan sama air. Nah mungkin ya gue apes kan ya, gue ngeliat gitu, gue ngeliat ke arah situ dan dia ada kayak gitu. Jadi gue ngambil air minum, pas gue gini ya kaget dong bang, pasti kayak astagfirullah, gue langsung ngucap lah istilahnya gitu, kayak astagfirullah. Ya udahlah kata gue teh, ya mungkin tempatnya di situ gitu kan. Jadi akhirnya buat temen lo yang sempet digendong ini pas turun ke bawah, sempat cerita nggak dia ngalamin apa aja? Atau sakitnya karena apa gitu? Oh, dia bilangnya sih kayak gitu aja, kecapean, terus kakinya sakit, sama berat juga, jadi nggak bisa jalan. Oh, cuma itu aja berarti? Iya, dari gitu. gangguan mistisnya nggak ada berarti ya? Iya, nggak ada. Cuman kayaknya mungkin dia ngerasa, tapi dia nggak sadar, gitu. Nggak sadar kali ya. Oke, iya. Tapi yang ngegendong si Vina ini sadar kalau emang berat banget. Nah ini kan kejadian di jembatan Gaenggong ya? Iya. Ya, kan ada jembatan ya situ. Iya. Lu kan berarti itu turun malam ya? Lu ngerasa lama nggak di jembatan itu? Iya, jauh banget sih itu. Ngerasa jauh? Ngerasa jauh banget. Dan kita juga takut banget ya, karena apa ya, itu kan di bawah tuh singa ya, jalanan harimau, jalanan harimau. Jadi kita emang takut, dan itu emang banyak bolong kan kalau zaman dulu. Jadi kita takut aja sampai jatuh ke bawah kayak 2019 itu masih kayu-kayu ya? Iya, belum masih coran ya? Ada coran, jadi kayu, sebagian coran gitu ya? Kayu sama coran. Kalau sekarang udah coran gitu. semua, udah canggih. Oh gitu. Aku kayaknya harus sana deh. Sana lagi dong. Aku belum sana. Oke, Kak Azza nih, kan sebelum lo cerita di sini kan lo sempet tadi punya suatu usaha ya? Apa itu usahanya sih kalau boleh tahu? Jadi gue buka usaha kue. Oh, kue? Iya, offline dan online, alhamdulillah. Tapi toko punya sendiri?
Insya Allah tahun ini doain aja. Oke, tahun ini mau buka toko berarti Iya, ya? Di daerah Bogor? Daerah Cibinong. Oh, Cibinong. Apa tuh nama tokonya kalau boleh tahu? Jals Patisserie. Jas Patisserie. Jals Patisserie. Oke, itu bisa pemesanan PO apa gimana? Bisa PO, bisa ready juga ada aku. Oke, di Shopee, di Gojek gitu? Enggak, aku sih lebih ke WhatsApp ya kalau WhatsApp. Gojek. Atau mungkin di Instagram ya? Di Instagram. Ada ya? Apa Ada. namanya? Sama? Iya, sama @zalt.patisserie RWL. Oke, pokoknya enak-enak ya kuenya. Enak tuh pokoknya. Oke nih Kak Aza, thank you Iya. banget nih datang dari Cibinong ya, Bogor ya. Mhm. Ke Bintaro cuma mau menceritakan sebuah pengalaman pendakian yang gokil sini. Oke, sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin punya pesan-pesan Kak buat teman-teman semua? Buat teman-teman semua yang mau mendaki atau yang baru mau mendaki, pokoknya kalian harus jaga kesehatan dan jaga ibadah juga. Mau dimanapun kalian harus tetap ingat sama yang menciptakan kalian dan yang menciptakan alam juga. Dan intinya kalau misalkan di alam itu harus positive thinking, jangan tersuges apapun juga. Oke. Dan intinya jaga kesehatan juga sih. Oke, mungkin itu jadi dari gua Bang Mange dan juga Kak Aza. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.